أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar Allah berikan kemuliaan kepada manusia. Satu ayat yang tadi dibaca atau beberapa ayat yang dibaca oleh imam kita, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha. Kami berikan amanah Islam, amanah agama kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi semua mereka menolak. Kenapa menolak? Karena mereka takut tidak dapat menjalankan amanah tersebut. Karena begitu besar dan makhluk-makhluk ini, gunung, langit, bumi, mereka tahu betul bagaimana hakikat agama, hakikat amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semua menolak. Wa hamalhal insan, dan kami pikulkan amanah agama ini kepada manusia dan manusia mau menerimanya. Kenapa manusia menerima? Ada dua hal. Karena zaluman jahula, karena manusia zalim, manusia banyak berbuat zalim, dan jahula tidak mengerti hakikat agama itu sendiri sehingga mau menerima amanah tersebut. Nah, fenomena ini jemaah sekalian hari ini kita rasakan. Hari ini kita rasakan suatu misal yang nyampak dan jelas. Seseorang yang tidak tahu hakikat suatu kepemimpinan, bahwa pemimpin itu tanggung jawabnya bukan hanya ngurusin selokan, bukan hanya ngurusin makan gratis siang, bukan. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu, urusan dunia akhirat, kecil dan besar, semua kelak diminta pertanggungjawaban di hadapan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau pada pidatonya pertama, pada khutbahnya pertama diangkat menggantikan sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan satu di antara khutbahnya, wallahi demi Allah, seandainya ada seekor unta, dalam riwayat ada seekor anjing, dalam riwayat seorang manusia, kejeblos di jalan pinggiran sungai Ifrat. Ifrat itu Furatnya itu di wilayah Irak yang membelah negara Irak atau kota Irak. Seandainya ada seekor anjing di sana atau unta di sana atau bahkan manusia masuk ke lubang jalan yang di pinggir sungai tersebut dan menikmati, maka Umar kelak yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena wilayah itu wilayah kekuasaan dari seorang pemimpin. Tapi ketika pemimpin tidak mengerti hakikat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa imarah, kepemimpinan itu nikmal murdiah wa bi'sul fatimah. Seorang pemimpin itu ibarat seanak orang bayi, baru teriak selesai urusan, baru teriak ibunya nggak akan biarkan, pasti akan digendong, akan diberikan susu, diberikan ASI. Begitulah seorang pemimpin, mau kemana pergi semua dikasih jalan. Kita lagi bermacet-macet raya, tiba-tiba ada seorang pemimpin lewat, semua suruh minggir. Tidak tahu bahwa di situ ada orang yang mau ke rumah sakit, ada orang yang mau melahirkan, ada orang yang mengantar sekolah, ada orang yang bla bla dan seterusnya. Semua harus ngalah hanya untuk seorang pemimpin. Itulah kenikmatan seorang pemimpin, jemaah sekalian. Makanya banyak orang jadi pemimpin tidak mau
melepaskan. Nggak bisa 2 periode, mau 3 periode. Tidak bisa anaknya juga dijadikan sebagai calon pemimpin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Rasulullah mengatakan wa bisul Fatimah, dan pemimpin itu seperti bayi kalau dilengsarkan dari jabatannya, seperti bayi yang disapih. Dia akan menangis berhari-hari. Kenapa? Karena biasanya sedikit nangis selesai semua urusan. Ini nak bernangis dibiarkan. Bapaknya juga nggak tega, ibunya nggak tega, tapi harus dilengsarkan, nggak bisa. Kita kasihan dia, biasanya mendapat kemudahan, tapi harus dilengsarkan. Kalau tidak rusak semuanya. Bayangkan kalau bayi nggak disapih sampai umur SMP, gimana kira-kira? Ibunya aja malu, nyusuin anaknya. Anak ibu udah gede masih nyusu. Minimal begitulah jemaah sekalian. Begitulah hakikat kepemimpinan. Dan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi penghambat seseorang masuk surga. Nah, kembali kepada ini adalah contoh dan fakta jemaah sekalian. Kebodohan kepada sesuatu terkadang kita menganggap sepele, menganggap sudah enggak ada masalah. Padahal itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kami berikan amanah Islam, amanah agama kepada langit, bumi, gunung, semua menolak karena mereka mengerti hakikat agama. Nah, kita orang-orang yang menerima, kenapa? Karena kita jahil, kita banyak berbuat kezaliman bahkan kepada diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang arif, orang-orang yang alim, yang mengerti akan tanggung jawab dan hakikat agama ini, sehingga selalu mengambil peduli menjadikan agama sebagai maksud dan tujuan hidup kita hingga berjumpa dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya dan ajarannya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahasan kita di pagi yang berbahagia ini sesungguhnya lanjutan dari bahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya temanya atau judulnya adalah teman-teman syaitan. Nah, sekarang kita ganti, hakikatnya adalah sama, adalah amalan-amalan perisai dari gangguan syaitan. Tentang bab ini jemaah sekalian, hakikatnya kita akan menyoroti banyak hal-hal yang sebenarnya dianggap sepele oleh kebanyakan manusia, tapi ianya sesungguhnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan ini jemaah sekalian sebagai pelindung, sebagai perisai dari gangguan syaitan, di mana syaitan sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagi manusia. Begitulah ketetapan Allah kepada manusia. Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan jin yang jahat namanya syaitan, adalah untuk apa? Mengganggu manusia, menguji bagaimana manusia itu betul-betul istiqamah di jalannya atau justru tidak istiqamah, mau syukur dengan segala nikmat yang Allah berikan atau kufur, atau dia mengutamakan bisikan daripada syaitan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, amalan yang pertama yang merupakan nikmat Allah sesungguhnya kepada kita adalah selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini perisai yang paling kuat yang Allah berikan kepada orang Islam. Maka agama ini sesungguhnya jemaah sekalian, selain nikmat Allah, selain amanah sebagaimana tadi dalam ayat di atas, dia sesungguhnya juga terdapat hikmah sebagai pelindung dari segala godaan syaitan. Makanya kenapa kita setiap waktu disuruh dan diperintahkan meningkatkan iman. Iman yang ada namanya iman al-mujud, tapi yang diinginkan oleh Allah adalah iman al-matlub, iman yang sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran atau iman dan ketakwaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ayat kita sudah beriman, disuruh beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Kenapa? Iman yang ada ya iman sekarang ini. Kadang naik, kadang turun, kadang keluar, kadang masuk, banyak keluarnya, banyak turunnya. Itu faktanya.
Iman ini bukan iman yang diminta. Iman yang diminta adalah aminu, iman yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Sudah beriman, diminta bertakwa lagi. Kenapa? Dengan kita bertakwa sungguh-sungguh, maka Allah akan menjaga kita. Di antara ayatnya adalah dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 99 hingga 100. Allah Ta'ala berfirman, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan itu, jin jahat namanya syaitan itu, tidak ada kekuasaan, tidak mampu menguasai, menggoda manusia. Siapa? Jika mereka orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang betul-betul pasrah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Tetapi kekuasaan syaitan itu meliputi siapa? Manusia-manusia, hamba-hamba yang berpaling dari Allah, dari agama. Maka orang semakin jauh meninggalkan agama, ini semakin mudah diganggu oleh syaitan, semakin mudah dibisiki oleh syaitan. Walladzina hum musyrikun, apalagi orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ragu, orang yang bangga ya dengan ajaran yang lain. Sedih kita fenomena beberapa hari kemarin, Masya Allah. Ya, sedih ya. Orang Islam disuruh atau setengah dipaksa untuk ikut merayakan, bersenang dengan datangnya tokoh-tokoh ajaran non-Islam. Padahal kita sudah punya agama yang sempurna. Ya, agama yang toleransi harus, tapi bukan berarti toleransi melewati batasan-batasan hudud yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada bahasan jemaah sekalian. Dalam hadis yang cukup panjang, hadis sahih riwayat Imam Nasai, hadisnya sahih. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa syaitan akan mengutus tentaranya kepada manusia. Yang pertama kali mereka halangi dari manusia adalah apa? Agar manusia tidak mau masuk Islam. Agar manusia tidak mau masuk Islam. Bahkan kalau yang udah Islam pun kalau bisa ragu dengan agamanya. Itu kerja syaitan yang pertama. Kerja syaitan yang pertama. Karena kalau udah jadi Muslim, udah dapat tiket. Ibaratnya dapat tiket, insya Allah satu saat akan masuk surga, walaupun sebagian mampir neraka. Maka orang mau dikeluarkan semua dari surga. Dan bagaimana caranya? Dia harus keluar dari Islam, keluar dari ajarannya yang benar. Maka syaitan memasang pasukannya di penjuru dunia untuk mengganggu manusia agar manusia tidak mau masuk Islam, tidak mau datang kepada Islam. Bahkan yang Muslim pun ragu dengan agamanya. Disuguhi dengan apa? Disuguhi dengan berbagai macam dunia dan kenikmatannya, janji-janji. Masya Allah. Islamnya sudah benar, tapi jadi satukan dengan ajaran yang tidak benar, maka jadi rusak semuanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jika manusia ternyata kuat imannya, dia masuk Islam, apa yang mereka lakukan? Syaitan juga berhenti. Mereka akan pasang pasukannya kepada manusia untuk mengganggu manusia agar mereka tidak mau hijrah. Hijrah dalam makna yang umum, hijrah betul-betul meninggalkan yang diharamkan oleh Allah menuju sesuatu yang disunahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jalan hijrah pun orang Islam masih kuat imannya, maka mereka menghalangi agar apa? Agar mereka tidak ikut berjihad di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berjihad di jalan Allah, berdakwah dengan agama Allah, tingkatan yang ketiga. Setelah iman, hijrah, jihad, dan berdakwah. Dan ini semua jemaah sekalian menggambarkan ya, bahwa nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar yang dengan sendirinya akan melindungi orang tersebut dari gangguan syaitan yang terkutuk. Maka semakin tinggi iman seseorang, ya, semakin mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah, itulah hakikatnya wali Allah. Itulah hakikatnya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan,
Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak takut dengan apapun yang akan terjadi di hadapannya. Walahum yahzanun, dan tidak pernah sedih dengan apa yang telah ditinggalkannya. Siapa mereka wali Allah? Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Setiap orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa, itulah mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ya, mereka adalah orang-orang yang selalu taat kepada perintah Allah, menjalankan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapat pelindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, hadis qudsi, man adani waliyan faqad adantuhu birhabi. Siapa mengganggu waliku, dari hambaku yang beriman dan bertakwa, apa kata Allah? Faqad adantuhu bil harbi, maka aku telah mengajak dia perang. Itu kata Allah. Dan semakin muslim itu bertakwa dan beriman, dengan keilmuannya semakin tinggi kewaliannya di sisi Allah Ta'ala, maka semakin kuat pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah mengganggu orang-orang yang beriman atau wali-wali Allah, apalagi orang ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencaci maki mereka, ya kan, baru belajar sehari 2 hari dianggap semua ulama salah. Oh, itu pendapatnya nggak benar, ini pendapatnya bid'ah. Bagaimana ceritanya? Padahal ulama mengatakan, ya, tingkatan wali Allah yang tertinggi kan ulama. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jika wali Allah bukan ulama, falaysa lillahi auliya, maka Allah tidak punya wali-wali, katanya. Itu Imam Syafi'i, ya, itu Imam Syafi'i, masya Allah. Imam Syafi'i mengatakan demikian, ya. Disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran, Al-Imam Nawawi mengatakan, jika ulama itu bukan wali-wali, tingkatan wali Allah yang tertinggi adalah ulama, itu bukan wali, falaysa lillahi auliya, maka Allah tidak punya wali-wali. Nah, hari ini dengan begitu gampang kita mengkritik siapapun, padahal ulama juga mengatakan, ya, inna luhumal ulama'i masmumah, sesungguhnya dagingnya para ulama itu beracun. Artinya orang yang menggibah, menyakiti ulama, sama dengan memakan dagingnya. Orang yang makan daging beracun, siapa yang akan mati, jemaah? Orang yang makan. Maka mencaci maki mereka, padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sama dengan kita makan daging mereka yang beracun. Na'udzubillah min dzalika. Nah, yang saya maksud di sini adalah apa? Inilah tingkatan keimanan dan ketakwaan yang tertinggi dari kalangan umatnya Rasulullah, adalah para aulia Allah, para wali-wali Allah. Kenapa? Karena iman mereka sangat begitu kuat dan begitu tinggi. Ini yang pertama. Maka kewajiban setiap kita agar dilindungi oleh Allah setiap waktu, maka selalu tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan iman dan ketakwaan kepada Allah tidak bisa kecuali dituntun dengan syariat Allah, dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam itu tolak ukurnya bukan pengalaman, bukan lamanya hidup di dunia, tidak, tapi keilmuan. Makanya Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla qawl amal, ilmu itu harus ada, harus kita punyai sebelum kita beramal dan sebelum kita berkata-kata. Dalam hadis yang sahih, Imam Daruqutni meriwayatkan dalam Mu'jam, ya, Mu'jam Kabir, ya, punya Al-Imam, meriwayatkan sebuah hadis, ada orang yang 60 tahun beribadah kepada Allah, salat, tapi satu pun tidak diterima. Gara-gara apa? Salat tanpa ilmu. Rukuknya saja tidak benar, sujudnya saja tidak benar, bagaimana diterima sujudnya, ya, salatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ibadah saja tidak cukup, harus dibenarkan ibadahnya dengan apa? Dengan ilmu, supaya kita betul-betul iman dan Islam kita dan ketakwaan kita betul-betul sesuai dengan yang dianjurkan, yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sudah mencapai peringkat iman dan takwa, maka Allah langsung yang melindungi kita. Bahkan siapa mengganggu kita, Allah sendiri mengatakan, faqad adantuhu bil harbi, aku mengajak perang pada orang tersebut. Ini poin yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini amalan yang kelihatan sepele, tapi efeknya luar biasa. Nih, amalan ini akan menjadi perisai dari diri kita agar tidak diganggu oleh syaitan. Adalah apa? Ketika masuk rumah, memberikan salam dan doa. Ketika makan juga berdoa dengan tangan kanan. Maka Allah akan menjaga kita. Apa hadisnya? Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan lain sebagainya. Idza dakhala rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda tu'amihi qala syaitan la mabita lakum wala 'asha. Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, dia berzikir kepada Allah, artinya membaca doa, minimal bismillah masuk rumah. Ketika masuk membaca doa. Kemudian ketika makan juga membaca doa, wa inda ta'amihi, ketika makan juga membaca doa. Apa kata syaitan kepada teman-temannya? Wahai teman-teman, la mabita lakum wala 'asha. Kalian enggak mempunyai tempat tinggal malam ini, dan kalian pun tidak dapat makan malam pada malam hari ini. Ini kalau seorang muslim masuk rumah baca doa. Pertanyaannya, ini hadis bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Saya kalau masuk rumah sering doa enggak sih? Jangan-jangan jarang baca doa, makanya kita tidur dengan setan. Ya, tidur dengan setan, diganggu oleh setan. Ya, tiba-tiba kita cekcok tanpa ada sebab. Ada tetangga kita tiba suaranya kenceng, masya Allah, berantem blok sampai lempar-lemparan. Padahal enggak ada apa-apa. Jangan-jangan kenapa? Masuk rumah tidak baca doa. Hal sepele jemaah, tapi ini pengaruh yang luar biasa. Anak kita tiba-tiba nangis, histeris, anak kecil. Kenapa? Jangan-jangan diganggu oleh yang kita bawa dari luar. Begitu juga saat makan nggak baca doa, yang kenyang mereka. Makanya kita makan banyak nggak kenyang-kenyang. Dari awalnya nggak baca doa. Dari awalnya tidak baca doa. Wa idza dakhala wa lam yadhkur ismallah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Tapi kalau kita masuk rumah, seseorang yang masuk rumah tanpa membaca doa, tanpa baca bismillah minimal, maka apa kata syaitan? Wahai teman-teman, malam ini kalian dapat tempat tidur. Bayangkan jemaah, tidur bersama kita di rumah kita. Kalau kita masuk rumah tanpa doa, maka mulai hari ini jangan pernah masuk rumah tanpa doa. Walaupun hanya keluar sebentar masuk lagi, yang ada susahnya. Baca doa apa sih susahnya? Nggak perlu sampai berjam-jam, cuma bismillah. Kalau belum hafal doa yang lainnya, minimal bismillah, maka Allah memperisai diri kita dari gangguan mereka. Karena mereka di mana-mana, tidak bisa kita melihat, tapi mereka bisa melihat kita. Nah, ini perisai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Nah, ini yang penting, apa doanya? Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak yang menghafal. Walaupun lupa-lupa ya, insyaallah. Tapi harus bismillah dibaca dan dihafal. Sekarang handphone sudah ada, tinggal gampang ya, atau dibuat ditulis supaya kalau masuk rumah dibaca, kalau belum hafal ya. Apa doanya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa masuk rumah di antaranya adalah idza walaja ar-rajulu fi baitihi, apabila seseorang masuk rumah, falyaqul, ucapkan Allahumma as'aluka khairul maulid wa khairul makhraj, bismillahi walasna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian yusallim alaihi. Jadi kalau mau masuk rumah baca doa, Allahumma as'aluka khairul maulid, ya Allah, aku meminta dengan namamu ya sebaik-baik tempat masuk, wa khairul makhraj, dan sebaik-baik tempat untuk keluar. Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah, walasna wa bismillahi wa kharasna, kami masuk dan dengan namamu kami keluar. Wa ala rabbina wa ala Allahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Tuhan kami berserah diri. Kemudian baru assalamualaikum, ketok pintu assalamualaikum warahmatullahi. Itu doanya. Minimal kalau nggak ngerti ya bismillah, ketok pintu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selain mendapat pelindungan dari Allah,
kita masuk ke rumah yang akan melindungi seluruh ahli keluarga kita, kita juga mendapat rahmat dari Allah. Masuk rumahnya kita jadi pahala, keluarnya di rumah kita pun jadi pahala. Selama kita di dalam rumah, kita mendapatkan pahala. Pertanyaannya, 24 jam, terutama kita, terutama hari liburan, atau para bapak-bapak yang sudah pensiun, ibu-ibu, selama 24 jam di mana kita banyak tinggal? Di dalam rumah atau di dalam rumah? Tentunya di dalam rumah, apalagi sekarang ada handphone, ya kan, ada TV. Lebih senang di rumah, apalagi hari ini musim panas. Maka selama di rumah, insya Allah kita akan seakan-akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud ibadah, dari tidur sampai tidur, dari bangun sampai kebangun lagi, semua akan menjadi ibadah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ketika kita mengucapkan salam masuk rumah, itu saat itu pula Allah turunkan barakah kepada seluruh penghuni rumah dan di rumah kita. Dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, "Idza dakhalta 'ala ahlika fasallim yakunu barakatan 'alaik wa 'ala ahli baitik." Jika Anda masuk rumah, kata Rasul, maka berikan salam kepada mereka, maka saat itu akan turun barakah kepadamu dan kepada seluruh penduduk rumah. Penduduk seluruh orang yang tinggal di dalam rumah dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu masuknya dengan apa? Supaya jadi ibadah, dengan kaki kanan. Kalau keluar dengan kaki kiri. Rumah kan tempat yang baik. Sebagaimana kita masuk ke dalam masjid, rumah yang baik kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Emang ada hadisnya? Ada hadisnya. Hadisnya secara umum. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan sebagainya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammuna fi tana'ulihi wa tarjulihi wa tuhurihi wa bi sya'ni kullihi." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyukai mengedepankan sebelah kanannya ketika ingin pakai sendal, ketika ingin menyisir jadi ibadah. Jemaah, bapak-bapak yang suka nyisir, ibu-ibu ya, ketika mau keluar rumah, kanan dulu itu ibadah. Ketika nyisir itu ibadah, berpahala jemaah. Masya Allah. Asal mulai dari sebelah kanan. Ya, pakai sendal, taruh jeli, pakai sendal sebelah kanan. Jika kita bersih sebelah kanan, apapun yang baik-baik sebelah kanan, maka akan menjadi ibadah. Begitu juga masuk rumah sebelah kanan. Kita ucapkan bismillah, doanya tadi, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita masuk rumah nggak ada orang? Apakah tetap salam? Tetap salam. Bagaimana salamnya? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ya, salam keselamatan kepada kita dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orang, kita tahu di sini rumah kosong atau di dalam nggak ada orang, semua istri kita pergi, anak cucu nggak ada, tetap salamnya apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Salam keselamatan kepada kita semua dan kepada seluruh hamba-hamba yang saleh. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada penjaganya. Siapa? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini amalan dari dalam riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dari Abdullah bin Umar, ya, perintahnya beliau. Dan sahabat-sahabat biasanya tidak akan mengamalkan sebuah ibadah kecuali memang ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ini perkara sangat kecil. Tadi di awal saya sampaikan, dalam bab ini kita menjadi perkara-perkara harian yang dianggap sepele, tapi ternyata mengandung hikmah yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya baca doa bismillah, memberikan salam, masuk dengan kaki kanan, ini ternyata ibadah. Kalau kita istiqomah ini jemaah sekalian, maka hidup kita selama di dalam rumah mendapat barokah, petunjuk dari Allah, dan dianggap ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan taufik kepada saya yang berbicara dan kepada kita semua untuk mengamalkan. Dari sini kita mulai, dari sekarang kita mulai hari ini, detik ini masuk rumah, amalkan ajaran ini dan disampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak masuk rumah tanpa doa, nanti setan bersama kamu, ya kan? Makanya susah anak-anak kita diatur. Jangan masuk keluar rumah tanpa doa, tanpa salam, makanya susah diatur, dibisiki terus, ya kan? Rumah seperti neraka, rumahnya Masya Allah.
luar biasa, luas, semua serba ada, tapi nggak ada suasana agama. Kenapa? Keluar masuk tambah doa, ya, keluar masuk tambah doa, sehingga tidak ada aura Islamnya. Orang bilang aura kasihnya itu tidak ada. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Bahkan hal terkecil jemaah sekalian, ketika menutup pintu di sore hari pun dengan menyebut bismillah, itu juga pelindungan dari Allah. Itu hal yang kadang-kadang sepele, tapi jarang kita ingat. Hadisnya cukup panjang. Hadis sahih ya, riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ini adab ketika di sore hari. Idza kana junhul laili aw amsaytum faquffu sibyanakum fa inna syaitani tantashiru hina idin fa idza dhahaba sa'atu min al-lail fa khulluhum wa agliqu abwaba wa dhkuru ismallahi. Jika telah datang waktu malam, maghrib maksudnya, maka masukkanlah anak-anak kalian ke dalam rumah. Jangan biarkan anak kita keluyuran di rumah setelah azan maghrib. Kenapa? Salah satu alasannya termasuk etika. Ya, etika bahwa orang itu hidup dengan waktu, dengan sholat. Sisi lain kata Nabi Muhammad, fa inna syayatina tantashiru hina idin. Karena waktu maghrib itulah setan berkeliaran. Dikirim pasukan setan untuk mengganggu manusia. Maka bawa ke rumah, masuk ke rumah. Kecuali yang pergi ke masjid, ajak dulu ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik. Fa idza dhahaba sa'atu min al-lail, apabila semakin malam, maka tutuplah pintu-pintu. Tutuplah pintu-pintu, jendela-jendela, dan sebutlah nama Allah. Di sini yang perlu digaris bawahi. Wadhkuru masmallahi, maka sebutlah nama Allah ketika menutup pintu. Bismillah. Kunci kelak. Kenapa Rasulullah mengatakan fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan? Syaitan itu lemah, enggak bisa buka pintu yang terbuka. Enggak ada cerita syaitan itu buka pintu. Enggak ada syaitan buka pintu. Tapi kalau pintu tersebut dibacakan bismillah. Wa kufu kirabakum wadhkuru ismallah. Begitu juga bejana-bejana kalian, tempat makan, minum ditutup. Bahkan Rasulullah mengatakan kalaupun tidak ada, dengan kayu arak, pulpen ibaratnya zaman dulu, atau sesuatu yang menghalangi, tapi dengan baca bismillah, dan matikan lampu-lampu. Ya, matikan lampu-lampu secara medis juga luar biasa kalau mau tidur, karena syaitan tidak mampu membuka tempat bejana apapun yang dibacakan bismillah. Kalau tidak jemaah sekalian, mereka ikut makan, jadi kita makan sisanya, atau mereka bareng ikut makan kita, ya ikut makan kita, maka ditutup. Nah, secara medis pun jelas ya, ada kajiannya, dan sisi unsur lain juga demikian. Jadi berapa banyak hari ini orang diganggu, ya, nggak bisa, hati gelisah, selalu merasa dibisiki hal yang tidak baik karena adab tidak dijalankan di dalam rumah. Ini hal kelihatan sepele jemaah sekalian, ya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu apalagi ya yang tiap hari mengontrol kondisi rumah. Ini hal yang harus diingatkan. Jika sore hari, tutup pintu, tutup jendela dengan menyebut nama Allah. Mereka tidak bisa masuk mengganggu kita, jadi nggak perlu takut. Kalau kita di dalam rumah, kita dengan adab masuknya, menutup pintu dengan adab minimal bismillah, maka tidak ada satupun yang mampu mengganggu kita membuka pintu tersebut. Jadi nggak perlu takut. Ini adalah akidah, bagian hal yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda kita. Nggak usah takut. Kamu tadi baca bismillah, sudah. Masuk rumah baca doa, berikan salam, sudah selesai. Allah menjaga kita. Itu berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita tanamkan, sehingga jadikan anak kita menjadi penakut. Awas lu, nanti datang setan. Jangan. Setan nggak bisa masuk, gua pintu aja nggak bisa, lemah mereka. Setan itu lemah. Mengangkat makan, tahu nggak, bisa ikut makan bersama kita. Maka itu hal-hal yang sangat penting untuk kita jaga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena memang ya dalam Quran Allah menyebutkan tipu daya syaitan itu lemah. Syaitan itu lemah. Inna qaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu lemah sekali. Berdasarkan Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 76. Tipu daya syaitan itu lemah, mengganggu manusia. Kenapa kok jadi kuat? Karena mereka dapat celah. Apa celahnya? Yang gampang-gampang, masuk rumah tanpa bismillah, tanpa doa, mereka dapat.
Makan kita tidak baca doa, dapat. Nutup pintu jendela tidak kita baca bismillah, mereka dapat mengganggu kita. Dan lain-lain sebagainya. Lemah, tapi karena kita memberikan jalan sehingga mereka dapat jalan. Tetapi ketika Allah bercerita tentang tipu daya wanita, kata Allah, inna kaidahunna azim, tipu daya perempuan itu sangat hebat. Jadi setan itu kalah dengan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Dan tipu dayanya, ya kan, gangguannya kepada bapak-bapaknya itu lebih hebat ibu-ibu daripada setan. Itu nas Quran. Itu nas Quran. Ini kisah sebenarnya Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf, ya. Kisah Nabi Yusuf yang sama-sama kita tahu bagaimana kisahnya. Maka Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, ma ra'aitu min naqisatil aqli wad din adhaba li lubbi rajulil haji min ihdakunna. Aku belum pernah melihat seseorang yang kurang akalnya dan kurang agamanya, tapi dengan gampang menghilangkan akal seorang laki-laki yang hebat dan teguh melebihi seorang perempuan. Allah mensifati kurang agamanya. Kenapa kurang agamanya? Setiap bulan dia ada waktu-waktu yang dia jalankan sholat. Waktu datang waktu bulan. Kenapa kurang akalnya? Karena persaksian dua orang perempuan sama dengan satu laki-laki dalam Islam, maka kurang akalnya katanya. Tapi manusia yang kurang akal dan kurang agamanya ini dapat menghancurkan kehidupan seorang laki-laki yang hebat dan cerdas. Kata Rasulullah, tidak ada kecuali seorang wanita. Kita lihat semuanya jemaah sekalian, pertumpahan darah pertama yang terjadi di muka bumi karena siapa? Anak Nabi loh, Qabil dan Habil. Kenapa? Gara-gara wanita. Ini pertumpahan darah pertama, bahkan terjadi pembunuhan pertama kali. Jadi semua dunia hancur karena apa? Wanita. Tapi wanita jika solehah, masya Allah, dunia akan menjadi surga bagi seorang suami, bagi anak-anaknya. Nah, kembali kepada kisah, setan itu lemah, kalah dengan ibu-ibu, ya, kalah dengan wanita-wanita jika mereka tidak baik. Tapi yang di sini insya Allah semua yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu? Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu hal-hal yang penting. Yang kedua juga masih terkait dengan rumah. Rasulullah SAW mengatakan, kalau mau keluar rumah baca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku berserah diri kepada Engkau ya Rabb ketika aku keluar di rumahku ini. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali Engkau ya Rabbal alamin yang melindungi aku dalam perjalanan ini saat aku di luar rumah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Barang siapa yang membaca doa ini saat keluar rumah, maka Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan kecukupan dengan tujuan yang dia maksud, dan Allah akan memberikan perlindungan kepada orang tersebut. Dalam hadis yang sahih, bahkan syaitan akan mengatakan sesama teman yang lain, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Wahai teman, bagaimana kamu bisa mengganggu nih orang yang sudah baca doa tadi sesuai dengan anjuran nabinya? Bagaimana kamu bisa mengganggu dia? Dia telah mendapat petunjuk, telah dicukupkan keperluannya, dan telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara sepele jemaah, tapi luar biasa kalau diamalkan. Nanti bapak dan ibu akan merasakan itu. Dan ini harus dibiasakan, dipaksakan setiap hari. Ya, apalagi kalau pagi-pagi mau tempat kerja atau ngantar anak, bacakan ya. Diingatkan kepada mereka agar apa? Ini menjadi budaya dan kebiasaan kita, sehingga nanti kalau kita keluar rumah tanpa doa ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Kayak ada sesuatu yang hilang tadi. Kenapa? Oh, ternyata lupa baca doa. Disinilah kita meyakini. Kalau kita dalam perlindungan Allah, kira-kira ada tidak yang bisa mengganggu? Tidak ada. Bahkan kalau kita naudzubillah ya, kalau qadarallahu ma syaa, kalau Allah berkehendak, disitulah waktu kita meninggal saat dalam perjalanan, maka perjalanan kita dalam perjalanan ibadah, maka kita pun insyaallah akan mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita ingat. Ini perkara kecil, perkara sepele, tapi banyak orang lupa dan lalai dengan hal tersebut. Maka ini kita jalankan, perjalanan kita selama di luar rumah jemaah sekalian menjadi ibadah sampai kita masuk ke dalam rumah kita.
Kalau perjalanan kita di awal hari dengan taat kepada Allah dan Rasulnya jemaah, maka insya Allah hari itu hari yang baik untuk kita semua. Hari semuanya baik, tapi artinya hari yang betul-betul dapat petunjuk. Sampai di tempat kerjaan kita dijaga oleh Allah untuk berbuat yang tidak baik. Yang tadinya pingin korupsi, gara-gara baca doa, Allah kasih rasa takut, nggak jadi korupsi. Namanya petunjuk dari Allah. Bapak-bapaknya ketika sampai di kantor ada temennya yang maaf ya, yang bisa kita leret kanan kiri karena kita diberikan hidayah, kita tundukkan kepala akhirnya. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dicukupkan semua urusan kita. Diberikan hati yang ridha. Yang terpenting dilindungi oleh Allah, dan semua perjalanan kita di luar rumah menjadi yang terpenting ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang ringan, perkara yang mudah, tapi banyak orang yang lupa. Terakhir bahasan kita, masih ada berapa menit? 5 menit. Ya. Terakhir, ini penting. Jangan melewati orang yang sedang sholat. Jangan melewati orang yang sedang sholat. Nabi Muhammad SAW ya pernah mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Apabila ada orang yang sholat ya, dan dia berpakai sutra. Sutra itu artinya sholat di belakang pembatas ya, pembatas atau apapun itu, maka tidak boleh kita melewati di depannya. Kalau ada yang melewati di depannya, katakan saya sedang sholat di sini, ada orang melewat, anak kecil kah siapapun, kita tahan. Kalau dia kata Rasulullah, kalau dia ingin lewat lagi, tahan lagi. Bahkan kata Rasulullah, kalau dia lewat ketiga kali, bunuh. Maksudnya pukul dengan keras supaya dia tidak melewati depan sholat kita. Kenapa Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, seandainya orang tahu bagaimana dosa yang Allah siapkan pada orang memotong orang yang sedang sholat, kita sedang sholat, orang lewat di depannya, maka lebih baik dia berdiri 40 tahun beribadah tanpa putus, dia tahu dosanya. Dan Rasulullah mengatakan, kenapa kita harus dicegah orang yang lewat tadi itu, padahal dia anak kecil atau orang, karena dia adalah syaitan, kata Rasulullah. Jadi orang yang suka melewati orang sedang sholat adalah syaitan menurut Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita jaga. Sehingga dalam hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW dan sahabatnya kalau habis sholat, mau sholat sunnah, mereka biasanya cari tempat di belakang tembok atau di belakang di belakang tiang. Agar apa? Agar aman, orang tidak ada yang melewati di depannya. Walaupun memang perbedaan ulama, batasan orang boleh melewati itu berapa? Ini terjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan salah satu shaf, ada yang mengatakan setelah 3 shaf, ada yang mengatakan sepanjang itu nggak ada pembatas, ya jangan dilewati kalau bisa, karena ancamannya begitu berat dari Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau kita ingin terlindungi daripada syaitan, maka jangan biarkan orang melewati kita, atau kita bahkan memotong orang yang sedang sholat, karena itu dihitung dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, demikian mungkin yang bisa dibahas di pagi yang berbahagia ini, yang bahasan ringan sebenarnya ini, tetapi insya Allah bahasan ringan jika kita jalankan akan menjadi ibadah sepanjang hidup kita, selama hidup kita di dunia ini, dan merupakan ketaatan kita kepada Allah dan ittiba kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah,